Disunnahkan bagi kita meninggalkan sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan orang. Karena jalan itu kita harus tenang, kita harus nyaman. Berarti hadis ini menerangkan kepada kita disunnahkan bagi kita dan haram ataupun diharamkan bagi seseorang sengaja mengganggu kenyamanan. Jadi meninggalkan yang mengganggu kenyamanan orang disunnahkan bagi kita. Contoh, ibu-ibu yang bawa tas. Kalau Anda sholat, di manakah Anda meletakkan tas Anda? Di belakang. Orang yang di belakang nanti tidak merasa nyaman. Iben ko tasbih, dihamu dia tarani pak gulod dengan mi, mengganggu tu sia tasmu. Dia ngadong tasnya. Mabiere naron mula mutuk tasmon, mabiere tong isang kahon ang membuka ros liting na itu ya. Adung, iben ko di jolomu, na bisa mengganggu tu nahai, na dijolomi. Jadi itu adalah mengganggu ketenangan dan kenyamanan seseorang. Jadi ibu-ibu yang membawa tas ke dalam masjid, di manakah tas Anda diletakkan? وَجَعَلْهُ يُقَلِّدُ فِي صَبْرٍ لِلْهَادِي فِي حُسْنِ الْخُلُقِ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafazu 'alal adhani sanatan wajabat lahul jannah. Siapa-siapa yang berusaha untuk mengamalkan ataupun azan, mengumandangkan azan selama setahun, maka wajiblah baginya ke dalam surga. Ini adalah tasjid sebagai penyemangat kepada orang-orang petugas masjid. Ingat bahwasanya jangan merasa pernah Anda merasa kecil menjadi petugas masjid. Banyak orang, minta maaf ya, ada sebagian orang kalau didengar itu apa kerjanya itu bapak itu, nampak berjenggot, nampak dia pakai serban, pegawai masjid deh, nazir di masjid. Banyak orang yang meremehkan orang-orang ini. Nabahatan kalaki mengaremehkan anak kajunya nazir masjid deh, nanggena ustati, nanggena mat ilmu ini. Padahal na ibinatu ya bahasona nazir di masjidon aktif dohdor manangyon pengajian. Ima. So ini ma Abi Hurairah. Abi Hurairah memang indah gina marsiaja dia tidak bintas seri dor indah. Ahado karena dia tidur di dalam karena dia tidur di samping rumah Nabi. Bagasnya lambung di bagas di Nabi minta, makanya dia banyak melihat keadaan Nabi. Jadi itu hadis nabahat diriwayatkan Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kelebihan orang-orang yang azan, petugas azanon, isi senin Nabi tanah azan selama setahun. Dori azan, seringi azan, maka wajiblah baginya surga. Wajib baginya surga. Dan orang-orang yang azan, petugas-petugas azan nanti, walaupun dia tidak ditugaskan, tapi dia mengambil kesempatan untuk mengumandangkan azan di masjid-masjid kampung-kampung. Kalau di kota memang sudah ada petugasnya. Tapi jangan lupa, jangan karena digaji makanya kita mau azan, jangan. Cuma Allah memilih engkau, Allah memilih Anda, Allah menunjuk Anda untuk menjadi nazir masjid, itu juga tidak kalah mulianya. Kenapa? Karena ini rumah Allah, tinggal dengan Allah, di rumah Allah, petugas Allah. Jadi pegawai masjid itu juga orang-orang hebat. Jadi orang hebat. Makanya nasadong pensiunna, nasumanarimo pensiun pejabat masjid medoi sangat pegawai masjid. Imasu anak-anak ni pegawai masjid. Apa kerja bapakmu? Mudah ning gali ning guru pegawai juga pak ning pejabat ning pesah mai. Pejabat masuk masjid, pegawai masuk masjid.
Tu masjid medune ben pegawai ni. Ima hebat nun masjid tu. Pegawai masjid ataupun pejabat masjid. Serupa hidup pejabat. Tinda dong uang pensiun. Uang pensiunna di surga. Dohot di akhirat saulakon. Ketika orang-orang petugas azan berjalan di hari akhirat, maka leher mereka dipanjangkan Allah. Maginjang kalau nanti ginjang-ginjang ini. Dikala dia memadai lagi. Tanda anak-anak petugas azan ini. Allah memanjangkan leher mereka nanti, yaitu di dalam di hari akhirat. Maksudnya semua ada ini. Pajoro, lagi ginjang-ginjang talonan pajoro itu surga ini. Aranya karena mereka telah memanjangkan lehernya. Apa itu lehernya? Suaranya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sampai tu ginjang alibenya. Ini si paginjang talonan ni alak-alak ahli surga, tukang azan salakon di dalam surga ataupun menuju surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qat'aha min zahr tariqi kanat tu'dil mu'minin, rawahu Muslim. Tangion manguan ing nabinta. Oh inang, ada pe, tangion bo, ada carito, tangion. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Wida kulihat seorang laki-laki berjalan-jalan di dalam surga. Pergi dia ke sana kemari. Paulu ye surga. Jabat do paulu dabo sarwaro ni mardalan di sini. Berarti dia orang hebat. Itu maksudnya. Pual pai dia sini di surga. Sangat dia gitnya. Sungun dia Uday Abu Salim. Meja Abu Salim. Sarwaronya palama kisan. Gotuson narunjutnya ni maroma itu son. Siano palama tu son pusing naron. Begitu sih. Sarwaronya dia. Hobi sada hosoni. Tidak bisa. Asma bisa yang uramu soni karena dia petugas masjid. Jadi sadabayo di dalam surga ning nabinta yataqallabu fil jannah. Adong sadabayo Paulu Yesus di surga. Paulu Yesus di pentasi. Jadi mulai ini dari segi hukumna, mana dapat sianon Paulu. Sima Paulu berarti bebas dia di dalam surga. Kemana dia mau, kemana dia suka, bebas dia di situ. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq, karena dia telah mematahkan madu ielaya ayu naurdok udalani mengganggu dalamnya. Ielaya sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan orang. Jadi membuang sesuatu yang dapat mengganggu perjalanan orang, ni jahodak kama sopak di dalam, kemudian Anda turun dari mobil Anda hanya 2 menit. Banyak orang naik kereta, ada naik mobil, kemudian dia tengok ada ranting daun ataupun daun yang tumbang kecil, tapi nanti bisa menghambat orang yang bawa Honda motor. Kemudian dia berhenti. Cuma 2 menit. Dia buang itu sesuatu yang mengganggu perjalanan, maka wajiblah baginya surga. Taina maulana yahdid. Na maulan mutayam. Ya alhamdulillah. Madong unjung mau karjo ni. Wida dong dakta. Narun bayang muli-muli mengganggu. Ninna alak sude. Akhirnya turunau weda. Dah. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang turun seperti itu, orang lain akan memandang, persahabat orang boy, perkebukinan di Suraya Mengilana ini nade. Tapi sebenarnya itu adalah sifat yang mulia. Kalau Anda ingin melihat ahli surga,
Kalau anda ingin melihat wajahnya ahli surga, maka lihatlah orang yang membuang kotoran dari jalan. Kecuali orang yang membuang kotoran dari jalan, kotoran yang dia bikin. Ada betul kan? Tabayi tabalaya yun. Baru dikalai kotak di sini. Durumbak kalai ya itu dah. Dikalai mesti mangino-ngino. Baru tapul kalai. Nah, dengar semua kotak. Radio Pak Jom semua kotak. Anggo may pasto magotak nga dapat tepeng. Nah, kalau itu tidak, itu adalah orang-orang yang menipu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tay ulang setiap nidaho na suuninan, isang kaho na manipu. Adong dinabutul, memang tumbang, adong memang naitumbangkon. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya disunnahkan bagi kita membuang sesuatu yang menyakiti orang dari jalan, ataupun disunnahkan bagi kita meninggalkan sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan orang. Karena jalan itu kita harus tenang, kita harus nyaman. Berarti hadis ini menerangkan kepada kita disunnahkan bagi kita dan haram ataupun diharamkan bagi seseorang sengaja mengganggu kenyamanan. Jadi meninggalkan yang mengganggu kenyamanan orang disunnahkan bagi kita. Contoh, ibu-ibu yang bawa tas. Kalau anda sholat, di manakah anda meletakkan tas anda? Di belakang. Orang yang di belakang nanti tidak merasa nyaman. Iben ko tasbih, dihamu dia tarani pak gudut dengan mi, mengganggu tu sia tasmi. Ia ngadong tasmia. Mabiere naron mula mutuk tasmon, mabiere tu isang kahon ang membuka rosleting na itu ya. Adong, iben ko di jolom, na bisa mengganggu tu nahay, na dijolomi. Jadi itu adalah mengganggu ketenangan dan kenyamanan seseorang. Jadi ibu-ibu yang membawa tas ke dalam masjid, di manakah tas anda diletakkan? Maka letakkanlah tas anda ketika sholat di antara lutut, kedua lutut dan tempat sujud. Apabila anda sujud, maka tas anda berada di dada anda. Banjol tidak? Banjol. Pagulung maulak pajongjong. Ulang baik di parsujudan ni. Ulang ke sujud tasmi. Nah, ini juga termasuk yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibu-ibu meletakkan tasnya di pinggir, di baini topian. Dung naron ijalakia tu sadun. Ipayak kuning sadun tasnya kemenya mekotekut ninna tu sindun. Ngali dia tasku be. Madong raku na mambuaton, berdosa ho. Sadar engkau telah buruk sangka. Isi penik kita membuati, dah pusing manak boru. Sangaja dia pada bumi dia batu son, sangat nak membuat hidup mengiup berdosa pusing nasada. Hum gara-gara ni salah payah. Isadun dia payah kun di atasnya, kaya tu sadun. Sini dia yang dia batu waktu bang dia baru dah. Jadi makanya bagi laki-laki juga adab kita ke dalam masjid. Kalau anda membawa barang-barang berharga supaya anda khusyuk di dalam solat, jangan letakkan tas anda di tepi. Tapi letakkanlah tas anda di antara tempat sujud dan dua lutut. Anda tenang khusyuk dalam solat, tidak merasa takut dan orang tidak akan lewat di depan di antara lutut dan dahi, orang tidak akan lewat. Tapi kalau anda letakkan tas anda di kaki anda sebelah kanan atau kiri, orang akan lewat di antara anda. Mengganggu, itu mengganggu. Aranya ipatola dotong mardalan tu jolo. Mula dong nak kosong di jolo, tola di lewat tiba di antaranya lagi. Tiang gulsi tas naron mengganggu mai. Berarti meletakkan tas, yaitu di tempat yang tidak pada tempatnya, itu termasuk mengganggu kenyamanan seseorang, baik ia dalam ibadah, baik ia dalam jalan. Makanya bagi anda yang membawa motor, bagi anda yang membawa Honda ke kawasan masjid, maka parkirlah dengan sebaik-baik tempat. Ulang ko, sadeson parkir, sadeson, good lewat tiba nabi. Jadi
Ini juga hadis ini menerangkan supaya parkirlah dengan baik. Apabila Anda parkir dengan baik, si tukang parkir pun merasa tenang. Jokronya, indah lo jadi nabe, dan nabe. Maka dia tenang. Anda telah membantu, Anda telah menertibkan. Apabila sudah tertib, maka dia nampak cantik. Kalau sudah cantik, Allah itu jamal, cantik ataupun indah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya termasuk ahli surga. Termasuk ahli surga. Kenapa? Karena seorang lelaki di dalam surga jalan-jalan kemana dia suka hanya karena membuang kotoran dari jalan. Membuang kotoran dari jalan ataupun membuang sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan seseorang. Mengganggu kenyamanan seseorang. Berarti menyamankan jalan seseorang, Allah akan membantu dia. Berarti muladong kubunmu bayi nang dalamnya lah. Tola dunai patola ho masuk tu kubun mi, telen dalam untuk. Ulang kandang sudah sahartuni ulang. Gut lewat ke balik mun dia depi ho. Adong dia bakal lewat itu balik nabi saja. Awan ma ulang kandang sudah hartuni. Len dijihin, len diporkis, len di panlewatan nyulok. Nah dia mau cuma sudah. Len supaya orang merasanya nyaman. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hadis yang harus kita amalkan karena itu adalah tanda-tanda ahli surga. Yang pertama tadi, man akhraja adza minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid, Allah akan membangun rumahnya di dalam surga. Yang kedua tadi adalah apa tadi yang kedua? Orang-orang yang melaksanakan azan selama setahun. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang yataqallab fil jannah fi syajaratin qat'aha tu'dil mu'minin, orang-orang yang mengeluarkan ataupun membuang sesuatu yang mengganggu kenyamanan seseorang. Jadi ibu-ibu, kalau kita sholat, tasnya diletakkan di antara 2 lutut dan tempat sujud. Bagi bapak-bapak, bagi yang petugas-petugas contohnya sales, bawalah duit Anda. Jangan letakkan duit Anda di belakang. Bawa tas yang berisi duit atau bawa tas yang berisi sandal. Mabiar kumago solokmu, kan? Buat masolok ni bentuk plastik, bentuk bakasan tas, bentuk daftaran persujudan ni, detek ni. Tola deh, tola. Dalam marnajis solok, ngamar najis baik. Aranya sandal apabila dia bergesek dengan tanah, maka dia seperti tayamum. Sandal apabila bergesek dari tanah, dia seperti tayamum. Jadi dia akan bersih sendiri. Ngadu solok kecuali jelas-jelas sistem mana. Anggu jelas dia usite maka bernajis. Tapi dia akan bersih dengan gesekan tanah. Jamaah sekalian, itulah pengajian hadis kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan bagi kita ketika kita bersendiri ataupun ketika kita terbayang-bayang ataupun ketika kita nanti di perjalanan yang insya Allah akan dapat kita amalkan dan kita ajarkan, dan mudah-mudahan kita semua nanti Allah pertemukan di dalam surga Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.